ولا تعالى الطالب تذكر الدين والإنفاق والعبادة والاستغفار والتوكل على الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما رضيت عن السابق وصحباتنا يوم القرب وصحبه ورضاته إن الهدى والهدى شيء خير إنه وجهه ومرضاته وصحبه آمين صلى الله عليه وسلم بغير الطوافية بشربنا رسولنا الأنبياء المرسلين وكاتم أسرارهم ومعاشر علومهم نفحاتهم في الدنيا والآخرة بكل نية صالحة وصفات من الموتنا في القلب ورضا وسيا كامل أرزق وعقل البرية وعلى ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة إن شاء الله آمين صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam dan sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, beribadah pada Allah SWT. Dan kita masih melanjuti pembahasan yang lalu dari kitab Jawahirul Quran, permata-permata Al-Quran, saya yang susunan daripada Hujjatul Islam Nabi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi rahimahullah radhiyallahu anhum nafa'ana bihim bi ulumihim bizaril awliya as-salihin fid dharain amin. Terakhir ini masih tentang rangkaian ayat Durarul Quran, ayat tentang mutiara-mutiara Al-Quran, ini tentang bagaimana sudah kita dahulukan ayat Jawahirul Quran tentang ma'rifatullah. Dan Durarul Quran ini tentang ibadah, bagaimana menyembah kepada Allah yang sudah dimakrifai, yang sudah dikenalkan, yang sudah dikenal. Yaitu rangkaian ayat Durarul Quran pada surah An-Nisa. Terakhir itu kemarin di ayat 82 sampai 83, termasuk ke 85, 87. Di tengah-tengah itu ada ayat 84, waqatil fisabilillah tukallafu ila nafsak wa haridil mu'minin. Maka perangilah di jalan Allah, ini orang-orang yang pantas diperangi, yaitu kafir harbi.
La nukallafu illa nafsak. La tukallafu illa nafsak. Yang mana tidak diberi beban kecuali dirimu. Ini saya sambungkan di ayat 84 ya. Di situ tidak ada, itu 82, 83 langsung ke 85, memang begitu rangkaian ayatnya. Waharidil mu'minin, dan semangatilah atau bangkitkanlah semangatnya orang-orang mukmin itu berjihad. Asallahu yakufa ba'sal ladzina kafaru. Semoga Allah mencegah serangan atau keburukan dari orang-orang kafir. Allah asyadu ba'san wa asyadu tangkila, sedangkan Allah lebih atau amat dahsyat ba'san serangannya atau peperangannya, kekuatannya, wa asyadu tangkilan, dan Allah itu lebih dahsyat hukumannya. Lalu kemudian di ayat 85 itu mayyashfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha. Mayyashfa syafa'atan sayyatan yakun lahu kifrun minha wa kana Allah ala kulli syai'in muqita. Jadi ayat 82 kemarin itu tentang perintah tadabbur Al-Quran, yang membuktikan bahwa Al-Quran itu hanya dari Allah SWT. Seandainya bukan dari Allah, maka akan mendapat di Quran itu perselisihan yang banyak, kontradiktif satu sama lain. Kemudian juga di ayat 83 itu Allah bongkar bagaimana sikap orang-orang munafik yang suka menyebar kepada hoax, berita-berita yang membuat mengempeskan semangat orang yang beriman. Dimana seandainya bukan karena karunia dari Allah, rahmatnya pastilah orang yang beriman itu kalian, kata Allah, akan mengikuti syaitan. Syaitan yang diwujudkan dalam bentuk diantaranya gangguan dari orang-orang munafikin. Maka dari situ kemudian ayat 84 itu perintah untuk berperang. Ini maksudnya adalah peperangan setelah Uhud. Itu untuk membuktikan masih adanya tentara kaum muslimin. Yang di situ untuk mencegah peperangan muslimin ini keluar di peperangan balasan dari Uhud ini, yaitu Badr Sughra. Ya. Atau dikenal juga Hamra'ul Asad. Itu diantaranya orang munafik itu menggembosi kaum muslimin tadi yang sudah dikisahkan di ayat 83. Maka di ayat 84 itu Allah menegaskan kembali perintahnya untuk tetap berperang. Meskipun ada kabar hoax dari orang munafikin. Maka di ayat 85 Allah menegaskan tentang syafaat, pertolongan. Orang yang menolong kepada kebaikan, dia akan mendapat bagian dari kebaikan itu. Terutama dalam peperangan ini. Nah, dan berjihad fisabilillah, kalau itu tujuannya buruk, peperangan tadi seorang musyrikin, ya, yang menolongnya pun akan mendapat bagian dari dosanya. Nanti dan kemudian di ayat 86 itu tentang tahiyah, tentang salam, bahwa salam itu nanti akan kita perinci di ayat itu. Salam itu dalam Islam bukan hanya sekedar sapaan, tapi itu identitas. Hanya orang yang sudah memberi salam itu berarti dia muslim. Bukan seperti salam-salam atau sapaan-sapaan di agama lain. Maka bukan kita minta diistimewakan, tapi memang salam dalam Islam bukan seperti yang mereka kira.
Sehingga mau disamakan dengan salam yang agama-agama lain itu. Kalau mereka cukup greeting, paling salam ini cuma sekedar greeting, sapaan. Kalau Islam, salam itu identitas. Kalau jangan salam, berarti dia Muslim. Lebih dari sekedar sapaan. Salam itu dalam Islam. Itu di ayat 86. Nanti di ayat 87, tentang bahwa Allah lah yang akan mengumpulkan semuanya nanti di hari kiamat. Yang membuktikan siapa yang lebih benar firman-Nya daripada Allah SWT. Juga tentang orang-orang munafikin yang menyembunyikan keislamannya itu. Sehingga nanti di ayat berikutnya rentetannya itu 88 dan sebagainya itu Allah membongkar orang munafikin. Habis itu rangkaiannya cuma di ayat 85 sampai 87 saja. Karena itu yang berkaitan dengan ibadah. Ibadah berupa salam dan ibadah berupa syafaat, pemberian pertolongan. Walaupun konteks syafaat di sini, kalau lihat konteks ayatnya itu kaitannya dengan fisabilillah, peperang. Tapi di sini kalimatnya kalimat umum, yashfa syafaatan hasan, siapa saja yang yashfa, yang memberi pertolongan, syafaatan hasanatan, dengan pertolongan yang baik. Yakun, maka akan ada lahu bagiman, apa nasibun, bagian, minha, dari syafaat itu, dari kebaikan tadi. Dia akan mendapat bagian dari kebaikan itu, dari syafaat hasanah tadi. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan, sebaliknya siapa-siapa yang memberi suatu pertolongan dengan pertolongan kejelekan, pertolongan dalam kejelekan, yakun, maka akan ada lahu bagi orang yang menolong, memberi pertolongan kejelekan tadi, kiflun, ada apa kiflun, apa pikulan atau bagian, minha, dari pertolongan yang jelek tadi yang dia berikan. Jadi dia dapat ganjaran kejelekan juga. Meskipun dia cuma menolong dari kejelekan itu. Maka Allah ala kulli syai'in muqita, dan adalah Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Muqit. Muqit mana asalnya ya memberi makan. Asal maknanya itu memberi kut. Kut itu makanan pokok. Muqita. Allah lah yang maha mukit, maha memberi, mencukupi kebutuhan makhluk. Muqita, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Dan ada atau tetap siapa Allah itu atas segala sesuatu itu, Allah itu tetap muqitan, tetap berkuasa. Biasanya diartikan berkuasa, tapi mana aslinya muqit ya, memberi makanan pokok atau memberi kebutuhan pokok pada makhluknya. Ini maksudnya berkuasa karena dia memberikan semuanya. Ibnu Abbas di sini menafsirkan syafaatan hasanatan, yakni islah, mendamaikan antara manusia. Dengan syafaatan sayyi'atan ditafsiri namimah, adu domba. Ya, adu domba, yang mau diadu ya domba. Kalau manusia tidak mau diadu, ya terus saja ya. Orang yang namimah itu terus saja. Kalau antum lihat sosmed itu tidak ada habis-habis. Tiap hari itu kok tidak kesel. Ya oleh fulus nih. Apa namanya, bazar. Allah ya hadi. Terus itu sudah kerjanya. Katanya ketangkap kemarin, saya scrolling nggak sengaja itu, katanya ada yang ketangkap bazarnya ya. Mudah-mudahan pas biang keroknya aja. Jadi sudah bikin troublemaker lah.
itu kan mengganggu kepentingan umum. Kemudian jadi islah, jadi syafaat. Ada lagi yang mengatakan syafaatan hasanatan itu ya perkataan yang bagus di antara manusia, yang dari situ dia bisa dapat pahala atau kebaikan, seperti menunjukkan orang kebaikan, amar ma'ruf, termasuk tadi itu mengislah antara manusia, menyuruh sedekah, menyuruh. Karena kan di ayat yang lain kan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ya, apa? La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dari kebanyakan cakap-cakap mereka, bisik-bisik mereka, illa man amara bi sadaqatin. Ya, kecuali orang yang menyuruh kepada sedekah. Ya. Ma'rufin ya. Sedekatin. Menurut sedekatin. Ya, ma'ruf bainan nas. Atau menyuruh kepada yang ma'ruf, atau menyuruh untuk islah, untuk mendamaikan orang. Itu kebaikan. Itu artinya ucapan-ucapan selain itu tidak ada kebaikannya. Selain ucapan-ucapan yang bermutu seperti itu termasuk syafaatan hasanatan. Syafaat yang baik. Kemudian Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam seperti riwayat di Bukhari, di yang lain juga diriwayatkan seperti dikutip oleh Imam Baghawi dengan sanadnya juga riwayat itu dari Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu. Karena Nabi sejauh rajul yas'al atau talib hajah akbar ala wajib. Rasul itu kalau ada orang datang meminta suatu hajat, beliau pasti menghadapkan wajahnya kepada kami, kata sahabat, untuk sebagai pendidikan bagi sahabatnya. Isfa'u itu jaru. Langsung Rasul bersabda, berilah syafaat kepada orang ini, supaya niscaya kalian akan diberi pahala. Dan kadang Rasul nangani sendiri, kasih. Kadang Rasul tidak jarang juga beliau, kata Abu Musa, melempar kepada kami mengatakan, isfa'u, atau jaru, kamu beri syafaat orang ini, supaya kamu dapat pahala. Lihat di Allah ala lisani Nabi Masya, supaya Allah menyelesaikan melalui lisan Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang dia kehendaki. Ya. Artinya kalau kita tidak bisa menolong langsung, barangkali kita bisa memberi syafaat. Dalam arti kita tahu orang yang bisa menolong orang ini, kita sambungkan. Ini namanya syafaat. Walaupun kita umpama tidak bisa menolong secara langsung, itu namanya syafaat. Syafaat, ini pertolongan. Syafaat, ini pertolongan. Dan syafaat yang paling besar adalah syafaat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik di dunia, baik di barzakh, maupun di akhirat. Ya. Bukan hanya nanti ya, memang yang paling besar seperti di dalam Sahih Bukhari, di Muslim, seperti yang terkenal hadis syafaat yang panjang itu ketika orang di mahsyar berdiri lama, belum diadili, karena saking lamanya mereka bingung mau kemana, ke Adam, sampai panjang ceritanya kan, sering kita dengar, dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Adam bilang ke Nuh alaihissalam bilang ke Ibrahim bilang alaihissalam ke Musa alaihissalam, Musa alaihissalam bilang ke Isa alaihissalam sampai ke Rasulullah alaihissalam, baru Rasul bilang analah, saya yang akan kasih syafaat itu. Rasulullah itulah syafaat yang paling uzma, yang paling besar, yang kita sering doa itu wabatu maqaman mahmudan alladzi wa'atah, berikan kepada beliau maqaman mahmudah, kedudukan yang terpuji, yaitu syafaat yang paling besar itu. Disebut kedudukan terpuji karena beliau dipuji jasanya oleh seluruh penghuni
mahsyar, maka sebutlah itu kan syafaat yang besar itu disebut sebagai maqaman mahmudah, kedudukan yang terpuji. Sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat beliau di dunia, seperti yang sudah kita pernah bahas tempo hari, ya, tentang kisahnya Utbi, ya, kisahnya Utbi, ya kan, tentang Badui yang datang ke makam Rasul SAW, membacakan ayat, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka astaghfirullah astaghfirullah rasul lawajil tawwabur rahim. Itu bukti syafaat beliau SAW berlaku di dunia. Ayat itu ayat yang sudah kita bahas. Itu bukti dalil syafaat beliau berlaku di dunia. Bukan hanya nanti syafaat besar, ya, syafaat besar di mahsyar. Dan di mahsyar pun, di kiamat pun itu masih dibagi lagi, ada banyak syafaat beliau. Di antaranya syafaat yang besar itu tadi. Ada syafaat beliau untuk mengentaskan dari neraka, ada yang untuk naikkan derajat umatnya. Nah, dan banyak lagi, ada yang sampai membagi syafaat beliau sampai sekitar 20 macam syafaat beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Seperti Imam Nawawi membagi tidak kurang dari 20 macam syafaat beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena Allah kita, dan tetaplah Allah itu atas segala sesuatu itu dia maha kuasa. Kemudian karena Allah kulli syai'in muqita. Wa idza huyitum bi tahiyatin, dan apabila kalian itu huyitum, diberi salam penghormatan dengan satu penghormatan, bi tahiyatin fahayyu, maka berilah salam penghormatan kepada yang memberi tadi, bi ahsana, dengan yang lebih bagus, minha, daripada tahiyah yang tadi, daripada salam penghormatan yang tadi yang diberi. Aurudduha, atau kembalikan seperti tahiyah tadi, kembalikan tahiyah yang tadi, yang sama, dengan doa yang sama. At-tahiyah secara bahasa artinya doaul hayah, doa supaya hidup, tahiyah. Ya. Ya. Hidup apa ya? Itu kan ada yel-yel itu atau pendukung itu. Oh, sepak bola gitu. Orang Arab bilang tahya. Tahya ini tahya. Tahya. Hayya yahya. Tahya itu hidup. Itu yahya. Tahya. Tahiyah. Jadi tahiyah itu asal maknanya itu doa untuk kehidupan, doaul hayat. Ya. Tapi yang dimaksud sini tahiyah ini ada assalam. Maksudnya idza huyitum, yani kalau kalian diberi salam penghormatan, diberi tahiyah, diberi salam dengan satu tahiyah, dengan satu salam, fahayyu, maka berilah salam balik. Ini fa'ajibu, jawablah salam itu dengan yang lebih baik. Atau ruddu, atau kembalikan salam yang tadi, ini sama dengan yang tadi. Maksudnya kalau mengucapkan orang assalamualaikum, ucapkanlah wa'alaikumussalam. Assalamualaikum jadi wa'alaikumussalam. Kalau yang lebih baik berarti wa'alaikumussalam warahmatullah. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, ucapkan wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Maka jawab semisal itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dan ada orang memberi salam kepada Abdullah bin Abbas dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab sama Abdullah bin Abbas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dia ditambah lagi oleh Abdullah bin Abbas. Tapi tidak sebut ditambah apa setelah itu. Tapi Abdullah bin Abbas mengatakan salam, sebetulnya salam itu yantahi ilal barokah, terhenti kepada wabarakatuh, katanya Abdullah bin Abbas. Diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ada orang datang ke Nabi SAW yang mengucapkan Assalamualaikum, kata orang itu. Dijawab sama Nabi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Nabi mengatakan asyrun, 10. Orang yang mengucapkan Assalamualaikum, Nabi mengatakan 10. Masuk lagi orang yang lain mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu dijawab sama Nabi salamnya, kemudian duduk orang itu. Nabi mengatakan isyrun, 20. Waalaikumsalam warahmatullahi 20. Yang ketiga ada orang lagi masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus duduk. Dijawab sama Nabi salamnya duduk. Nabi mengatakan salatun, 30. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30. Kemudian ada riwayat ya, walaupun tidak tidak sampai derajat sahih ya, jadi dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh atau maghfiratuh. Dijawab, kalau dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maghfiratuh, jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maghfiratuh wa ridwanuh. Sudah mentok di situ. Jadi salam atasmu wabarakatuh dan berkah Allah atasmu, rahmat Allah atasmu, wabarakatuh dan berkah Allah atasmu, maghfiratuh dan ampunannya atasmu, waridwanu dan ridhonya. Sudah. Kalau sudah ridhonya Allah ya sudah mentok. Dan secara hukum mengucapkan salam adalah sunnah. Menjawab salam adalah fardu. Itu fardu kifayah. Kalau bersama-sama dia berada dalam rombongan. Kalau dia sendirian maka menjawabnya fardu ain, karena dia cuma dia yang disalami, fardu ain. Begitu juga kalau rombongan memulai salam kan sunnah. Kalau dia dalam rombongan maka memulai salamnya sunnah kifayah. Kalau di satu rombongan itu jalan ada sudah satu orang yang sudah memulai salam kepada rombongan lain atau orang lain yang dilewati, maka sunnah kifayah, artinya tidak kena hukum makruh semua rombongan itu. Tapi yang dapat pahala cuma yang mengucap, yang mulai salam. Tapi semuanya tidak kena hukum makruh. Kalau nggak mengucap salam kena makruh semuanya. Karena sunnah kifayah. Jawabnya satu saja sudah cukup. Nggak usah yang berjamaah. Jawab semua. Ya boleh juga. Kalau semua serombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagus. Cuma gugur cuma dengan satu orang saja yang menjawab sudah gugur kewajiban. Ya. Kemudian juga diriwayatkan banyak hadis tentang salam ini. Raja Imam Baghawi juga mengutip dalam tafsirnya dengan sanadnya kepada Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, tidaklah kalian masuk surga sampai kalian beriman.
Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Awala adullukum, tidakkah saya tunjukkan kalian atas sesuatu yang apabila kalian melakukannya kalian akan saling mencintai. Afsus salam bainakum, tebarkanlah salam antara kalian. Baik salam dalam ucapan, dalam arti ucapan assalamualaikum, atau salam dalam makna kedamaian. Nah. Kemudian diriwayatkan juga bahwa satu orang tanya kepada Rasul SAW, riwayat Bukhari dan yang lainnya, juga dikutip oleh Imam Baghawi dalam tafsirnya. Ayyul Islami khair, ya Rasul, apa Islam yang paling baik? Qala antut imut ta'am, antut imat ta'am, kau memberi makan. Wa taqra as-salam, kau mengucap salam. Halaman arafta wa man lam ta'rif, atas orang yang kau ketahui dan orang yang tidak kau ketahui. Dan termasuk di hadis yang lain, min alamatis sa'ah, termasuk tanda kiamat adalah salam tidak diucapkan kecuali kepada orang yang dikenal. Fahayu biasana minha aurudduha. Ada lagi yang menafsirkan fahayu biasana minha itu, jawablah dengan salam yang lebih bagus, itu kalau yang memberi salam muslim. Atau ruduha, kembalikan salam seperti yang dia ucapkan, itu kalau yang memberi salam non muslim. Maka memang khilaf ketika ada orang non muslim memberi salam, apakah kalau dalam lafaz hadis yang lain kan itu dari riwayat Bukhari, Yahudi itu kalau memberi salam kepadamu hanya saja dia mengatakan assalamu alaik, maka ucapkanlah wa alaika atau wa alaikum atau wa alaika, ya, atasmu dan juga atasmu juga. Sebab kalau dia mengucapkan itu bukan assalamu alaik tapi assamu alaik, racun atau mampus, kematian atasmu, maka kau jawab wa alaika juga atasmu. Ya, tentu sampai kan pernah marah Siti Aisyah radhiyallahu anha di riwayat Bukhari, ya, ada Yahudi berpapasan dengan Rasul, assalamu alaika, yang jawab Siti Aisyah, wa alaikassalam wa la'nah wa la'natullah alaika, ya, mampus lo, semoga laknat Allah atasmu, katanya Siti Aisyah. Terus sama Rasul ditenangkan, mahlan ya Aisyah, ya, tenang wahai Aisyah, awam tasma makol. Bukankah tidak kan jenengan dengar apa yang dia ucap tadi? Awalam tasma'i makul tuh. Apa kamu tidak dengar barusan yang saya jawab kepada mereka? Saya ucapkan wa alaika. Cukup. Dia doakan saya tidak mandi, saya doakan mereka mandi. Sudah cukup ya Aisyah wa alaika. Kita Aisyah marah. Wa alaika la'nah. Alaika sam wa la'nah. Ya. Banyak khilaf. Ada mata tuh ya kalau jelas-jelas waalaikum ya nggak perlu jawab, cukup waalaikum. Tapi kalau dia mengucapkan assalamualaikum, apakah kita jawab? Terus bagaimana yang jawabnya? Ya, itu ada yang mengatakan kalau Imam Mawardi, salah satu ulama Syafi'i, cukup mengatakan waalaikum, bukan pakai waalaikum tapi waalaikumsalam, tanpa kum, tanpa domir jamak. Kalau pendapat Imam Mawardi. Kalau pendapat umum ya cukup wa alaika, gitu aja. Makanya di sini katakan ada juga wakilah, tapi pendapat yang masyhur yang sudah kita jelaskan tadi, ini ayat khusus berlaku sesama muslim. Tapi wakilah ada juga yang menafsirkan bi ahsana minha itu kalau yang mengucapkan orang muslim kita jawab dengan yang lebih baik. Kalau yang mengucapkan non muslim ya kita jawab sama. Assalamualaikum ya waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam, waalaikumsalam. Cukup orang itu saja. Hukum kan nanti banyak kamu, berarti kamu sama teman-temanmu. Cukup satu orang itu aja. Waalaikumsalam.
Ada yang bahkan tetap berpegangan pada hadis-hadis tetap cukup wa alaika gitu. Ada khilaf. Terus, iya, selamat pagi, selamat pagi. Iya. Kemudian lagi Allahu la ilaha illahu. Allah lah yang tiada Tuhan selain Dia. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi. Sungguh dalam diikuti dengan nun taukid itu banyakan menyimpan kosam. Wallahi la yajma'annakum, yani demi Allah. Ya, demi Allah, Allah akan mengumpulkan kalian di kematian dan nanti dikubur sampai hari kiamat. Ya. Dinamakan kiamah itu kiamah karena manusia itu yakumuna min kuburihim. Karena kalau orang mati ketika itu bangun dari kubur mereka, maka disebut kiamah. Dan kata koma, kiaman, yang dibangun. Dimana Allah firmankan, yawma yakhrujuna minal ajdati sira'an nasra ka'annam ila nusubi yufidun. Ini Surah Ma'arij 43, pada hari di mana yakhrujuna minal ajdad, mereka keluar dari kuburan mereka sira'an dalam keadaan segera. Ini kepada hisab. Aili qiyamihim ilal hisab. Ada yang mengatakan kiamat karena bangunnya, bangkitnya mereka itu hisab. Seperti firman Allah, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Surat Mutaffifin. Pada hari di mana bangkit manusia kepada Rabbul Alamin, ini pengadilan Allah Rabbul Alamin. Waman asdaqu minallahi haditha, dan siapa yang lebih benar ketimbang Allah daripada Allah, apanya? Hadisan, perkataannya, qaulan wa wa'dan, ucapannya dan janjinya. Waman asdaqu minallahi hadithan. Amalakum bil munafiqin fi ataini wa bawana. Baru kemudian di ayat berikutnya cerita tentang orang munafik. Maka dihentikan sampai situ rangkaian ayat Durarul Qurannya itu pada ayat tentang tahiyah tadi, ayat tentang syafaat sama ayat tentang salam. Itu masalah ibadah. Setelah itu tentang ikhbar saja, tentang pengkabaran orang-orang munafikin. Sampai nanti ketemu lagi di ayat Durarul Quran di ayat 94. Ayyuhalladzina idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Suruh tabayyun, jangan langsung menuduh seorang itu kafir. Di situ nanti akan diceritakan kejadian zaman Nabi, orang yang sudah masuk Islam, dipikir dia masih kafir, sudah mengucapkan salam, dipikir pura-pura dibunuh. Makanya nanti di situ akan lebih tegas, lebih jelas apa yang saya ucapkan tadi, bahwa salam dalam Islam bukan sekedar greeting, bukan sekedar sapaan. Dan ini yang tidak dimengerti oleh agama lain, dan ini tidak dimengerti oleh orang yang sok nasionalis, sok bineka tunggal ika, padahal bineka tunggal neka, bukan bineka tunggal ika, bineka tunggal neka. Bukan bineka tunggal ika. So bineka tunggal ika, tidak paham mereka. Sedangkan di pasal 29 sudah jelas bahwa masing-masing pemeluk agama itu bebas melaksanakan syariatnya. Dengan salam itu masuk syariat. Kalau mau orang Konghucu, orang ini terserah, kita tidak ngurusi agama orang. Mau dia pejabat, dan itu nggak boleh loh kalau dibuat, kalau orang itu mengandung ritual, dia pakai buat Om Swastiastu, umpama ini contoh, terus dibuat, nggak boleh. Karena heran saya, kiai dulu apa ya kurang bineka kayaknya, kiai kuno dulu ya. Kiai sekarang ini kayaknya lebih pintar kayaknya dari kiai dulu. Saya heran. Sudah ikut yang lama saja lah, jangan ikut yang baru-baru. Kiai amplop ini termasuk yang ngomong ini kadang gitu.
Ini repot. Hah? Ya iya, orang non muslimnya juga sampingan itu sok toleran. Itu yang saya bilang toleransi. Bukan toleransi, toleransi atau toleransi. Itu saya bilang. Nanti akan lebih jelas di surat An-Nisa 94 bahwa salam itu bukan, dalam Islam itu bukan sekedar sapaan, tapi identitas. Ya, orang kalau mengucapkan Assalamualaikum berarti dia muslim, tak boleh dibunuh. Seperti nanti ada kejadian itu, sempat kejadian di zaman Rasul orang mualaf baru Islam masih dituduh dia musyrik, hanya padahal sudah mengucapkan salam tetap dibunuh. Ya wala taqulu man alqa ilaikum salam lasta mu'minah. Jangan kamu mengucapkan pada orang yang mengucapkan salam padamu kau bukan muslim, lalu dibunuh orang. Namun arul hati. Wallahu a'lam. Ini yang tidak dimengerti, konsep salam yang seperti ini yang tidak dimengerti oleh kebanyakan orang. Masuk yang sok Bhinneka Tunggal Ika. Kita tidak tahu katanya orang Madura Gunung paling tahunya Bhinneka Tunggal Ika, bukan Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa? Apanya? Ya itu makanya kan khilaf tentang itu. Dan makanya kan kita ada yang bahkan mengharapkan kalau memulai salam nggak boleh. Kalau dia kasusnya tadi kan yang khilaf itu ketika non muslim itu tiba-tiba mengucapkan salam ke kita, apa harus kita jawab? Itu ada 3 pendapat, ada wa alaika atau wa alaikum, ada berapa? 4 ini, alaika wa alaikum. Ada cukup dikembalikan wa alaikas salam atau wa alaikumussalam sesuai dengan ucapan dia. Itu kasusnya ketika non muslim mengucapkan salam ke kita. Tapi kita mau mulai salam ke mereka tidak bisa. Atas dasar apa? Ya kecuali kalau sudah muslimnya, maka niatkan kepada yang muslim. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW pernah juga mengucapkan salam waktu itu. Abdullah bin Ubay bin Salul belum masuk Islam waktu itu, gembong munafikin bersama kelompoknya. Di situ sebagian ada muslim, ada Abdullah bin Rawahah, ada berapa muslim, ada munafik, ada musyrik, ya campur. Terus Rasul lewat, Rasul mengucapkan Assalamualaikum di Sahih Bukhari. Nah, ini dibuat dalil oleh ulama, bahkan dibabkan di situ oleh Imam Bukhari. Bab Assalam ala akhlaq. Salam atas campuran dari orang muslim dan boleh ketika itu campuran kita mengucapkan, tapi yang kita nuju ditegaskan sama ulama jelas kita sengaja adalah ya yang muslimnya. Urusan non muslimnya melo-melo ya sangat baik. Pengucapan kita kan tidak ditujukan ke mereka. Makanya salam itu kan, makanya saya katakan bukan greeting. Salam itu bukan, menurut kita itu bukan sekedar sapaan, itu identitas. Dan ini nggak bisa dipahami oleh kebanyakan yang lain. Gitu. Terutama oleh muslim, tapi Islamnya nggak jelas. Karena sok Bhinneka Tunggal Ika, jadi Islamnya tidak jelas. Pluralisme menganggap itu paham yang bahaya, pluralisme itu kan. Kalau pluralitas itu memang kemajemukan, memang kita akui kita nggak mungkin hidup di orang yang sama semua, pasti ada majemuk. Itu namanya pluralitas. Itu kita terima, tapi pluralisme. Jadi agamamu salah kemungkinan benar, agama saya benar kemungkinan salah, itu ajaran macam apa? Makanya saya sama orang gitu nggak usah pakai dalil, menit pindah kemarin, ya. Maksudnya dalil, kamu besok pindah Konghucu, besok Sinto, besok Gatoloco, Darmo Gandol. Gemes saya katanya. Pindah nanti besok. Gitu. Kalau cuma didalili ya kadang sok keminter juga. Udah gitu kadang ya orang yang duduk kadang ngerti agama juga kadang ikut yang toleransi juga itu. Makanya saya katakan sudahlah, secara vulgar ikut kiai mana. Kiai dulu yang memang terkenal wirai, terkenal
orangnya ikhlas, tak ada tendensius apa sesuatu. Apakah kiai-kiai sekarang yang yes, kata mereka, kata kebanyakan kita sendiri, imanuhum fi amplopihim, imannya berada pada amplopnya. La ilaha illallah. Hah? Ya jelas kan kita nyalami muslim kita lah. Iya. Ya entar ada apa kita doakan, kendama kita doakan muslim apa kafir itu. Selama itu pun kita doakan satu doa yang disepakati boleh untuk orang kafir itu doa hidayah untuk mereka. Itu yang disepakati boleh. Umahdihim sepakat boleh. Ini doa maghfirah, doa ya jelas tak boleh. Hah? Ya tidak bisa. Tidak bisa. Ya selamat pagi lah itu kalau mau mentok-mentok ya itu. Yang sekiranya bukan suatu apa ya, ritual di agama lain. Kalau kuatnya kita kan tidak tahu, saya belum melacak dan meneliti apa. Namo budaya lah, Om Swastiastu lah, apalah itu saya belum tahu. Apa kecuali kalau shalom itu memang satu akar kata dari bahasa Ibrani, dari bahasa Aramaik, Assalamualaikum. Bahkan di Injil Lukas, di akhir Injil Lukas sampai sekarang, Injil Lukas yang mereka pegang di bahasa Ibrani dan Arabnya. Ketika fragmen akhir Injil Lukas yang menceritakan Last Supper, makan malam terakhir Yesus Kristus, ya menurut agama mereka. Itu makan pertemuan perjumpaan terakhir sebelum diangkat. Itu in the upper room, dikatakan di kamar atas di satu rumah. Itu dikatakan masuk Yesus itu mengatakan dan mengucapkan salam di dalam. Silakan dicek di dalam Injil bahasa Ibrani mereka. Shalom alaikum. Shalom alaikum. Itu salam yang diucapkan tidak bisa. Terlepas benar atau tidak, kutipan Injil saya kan cuma mengutip. Cuma mereka kan takut dibilang sama-sama Islam. Salam sejahtera. Saya gak bodoh loh. Assalamualaikum lah isin loh bodoh ambil Islam. Padahal yang di sananya, di Injil bahasa Arabnya, Assalamualaikum. Dan baca Injil Ibraninya, Shalom alaikum. Shalom alaikum. Pakai shin. Ya itu kan anunya mereka. Ya. Karena nggak mau sama kan gitu. Iya, dalam bahasa Ibrani. Shalom, shalom alaikum itu kan shalom alaikum bahasa Ibrani. Dalam Injil bahasa Arabnya ya, silakan cari Injil bahasa Arabnya. Terjemahnya di akhir Injil Lukas itu. Ya assalamualaikum. Puji Tuhan. Itu apa yang di Injil bahasa Arabnya? Alhamdulillah. Coba, kalau nggak percaya cari fragmen-fragmen orang Nasrani Arab lah, pastor Arab atau coba kalau udah percaya. Sini aja kan Allah. Kalau Allah kan nanti sama-sama Islam kan itu. Ya gitu, sama-sama Islam. Coba di Nasrani Arabnya, coba antum cari. Entah artis kebetulan yang antum ngerti itu Nasrani Arab, coba dalam pelafalan anunya mereka, lafaz Allah dan sebagainya. Ya sama ya, alhamdulillah ya. Banyak orang sana itu kalau boleh dikatakan, kalau mau kita sederhanakan, kalau tidak pakai kalung salib atau mungkin orang tidak ngerti kalau ini Nasrani wala bodoh Arab Nasraninya Nasrani Arab. Makanya kan waktu Kos masuk sini Kristen Ortodoks Syria kan sempat geger itu dikira ya karena orang yang di pedala yang nggak ngerti itu dianggap oh ini loh bodoh sampai Islam. Padahal itu Nasrani dari Syria sana yang bahasanya memang mereka pakai bahasa Arab di sana. Dari turun-temurun Nasrani Arab di sana.